وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Kaum muslimat rahimani Allah wa iyyakunna, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ini kembali Allah melimpahkan taufik kepada kita untuk melanjutkan pembacaan di kitab Syarah Lum'atul I'tiqad karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kita membahas tentang para sahabat ya. Lanjutan dari yang sebelumnya. Qala Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala di dalam Lum'atul I'tiqad, wa nashhadu lil asyrati bil jannah. Kita bersaksi dengan 10 orang yang masuk surga. 10 orang yang ditunjuk Nabi masuk surga. Seperti dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau bersabda, Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Sa'd fil jannah, wa Sa'id fil jannah, wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah, wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Jadi dalam satu hadis Nabi menyebutkan 10 orang itu fil jannah, di surga. Wa kullu man syahida lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jannah, dan setiap orang yang dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan surga, syahidna lahu biha, maka kita persaksikan juga. Kita bersaksi bahwa mereka adalah penduduk surga. Seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasanu wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain adalah pemimpin para pemuda penduduk surga. Dua pemimpin para pemuda penduduk surga. Nabi berkata terhadap Thabit ibni Qais, innahu min ahlil jannah, dia termasuk penduduk surga. Kemudian wala nazimu li ahadin min ahlil kiblati bi jannatin wala binarin. Kita tidak memastikan bagi seorang pun, alhamdulillah, kita tidak memastikan bagi seorang pun min ahlil kiblat, dari ahli kiblat, yaitu orang Islam yang menghadap kiblat kalau sholat. Berarti kalau orang Islam nggak pernah menghadap kiblat, ya bukan orang Islam. Bi jannatin wala narin, jadi kita tidak memastikan dengan surga atau neraka. Si fulan pasti masuk surga. Kenapa? Karena dia ulama yang hebat, mengamalkan ilmunya. Kita nggak bisa memastikan begitu. Kita hanya berharap, kita hanya optimis, tidak kemudian memastikan. Atau dia pasti di neraka. Kenapa? Ahli maksiat. Belum tentu ya, karena apa? Bisa jadi Allah ampuni karena maksiatnya tidak sampai ke tingkat syirik. Bisa jadi Allah ampuni, kita nggak tahu. Ila man jazama lahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang dipastikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini manhaj, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu ya. Tidak bisa menvonis seseorang surga atau neraka kecuali dengan dalil. Lakinna narju lil muhsin, kita hanya berharap bagi orang yang berbuat baik, wa nakhafu 'alal musi, dan kita khawatir atas orang yang berbuat keburukan. Ya, jangan-jangan masuk neraka. Tapi kita tidak bisa memastikan.
Bahkan ada hadis Nabi SAW menyebutkan ada dua orang bersahabat dari kalangan Bani Israel, yang satunya ahli ibadah, satunya ahli maksiat. Sang ahli ibadah setiap kali menjumpai kawannya ini sedang bermaksiat, dan setiap kali itu pula dinasehati, tapi selalu menjawab, ini urusan saya dengan Allah. Setiap kali datangi masih maksiat, dinasehati dia bilang, ini urusan saya dengan Allah. Begitu seterusnya sampai ketiga kalinya. Kata ahli ibadah, demi Allah, Allah nggak bakal mengampuni kamu. Dia berani bersumpah, memastikan Allah nggak mengampuni kamu. Ini ilmu gaib, ini dari mana dia tahu? Kemudian Allah katakan, man yata'ala alayya, siapa yang berani bersumpah atas namaku, justru apa? Aku ampuni dia, orang yang ahli maksiat itu, dan aku masukkan dia ke dalam neraka. Orang yang bersumpah atas nama Allah, memastikan orang nggak diampuni Allah, justru masuk neraka. Jadi kita nggak bisa memastikan ya, surga maupun neraka nggak bisa kita pastikan, kecuali yang ada nasnya, yang ada dalilnya. Seperti tadi Thabit ibn Qais, Hasan dan Husain, 10 orang yang disebut masuk surga, Uqasah bin Mihsan, dan beberapa gelintir sahabat dipastikan surga, dan beberapa gelintir orang munafik, orang musyrik disebutkan masuk neraka. Itu saja yang kita bisa pastikan, yang ada dalilnya. Tapi yang tidak ada dalilnya maka kita tidak bisa memastikan ya. Haram hukumnya memastikan sesuatu yang merupakan perkara gaib. Ilmu gaib hanya Allah yang tahu ya. La ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu yang di langit maupun yang di bumi perkara gaib kecuali Allah. Jadi hanya Allah yang tahu. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan, syahadatu bil jannati awin nari, persaksian dengan surga atau neraka. Syahadatu bil jannati, persaksian dengan surga, awin nari atau neraka. Laisa lil aqli fiha madkhal, tidak ada bagi akal di dalam perkara ini pintu masuk. Jadi akal nggak boleh ikut campur dalam masalah ini. Secara akal ini orang pasti neraka, nggak bisa dipastikan. Bahkan apalagi orang kafir ya. Ini orang Islam saja kita nggak bisa pastikan. Orang kafir lebih lagi. Ada dulu seorang wanita kafirah ya, yang katanya disebut malaikat gitu. Saking baiknya ya, suka menyantuni orang miskin dan sebagainya. Kemudian dibilang dia pasti masuk surga. Ini nggak bisa kita pastikan. Orang dia belum masuk Islam kok. Bagaimana kita pastikan? Dan kita pastikan neraka pun nggak bisa juga. Ya walaupun jelas-jelas kafir, karena bisa jadi nanti di akhir hayat dia bertobat, kita nggak tahu ya. Jadi orang itu selama masih hidup kita nggak bisa pastikan. Yang sudah mati pun kita nggak bisa pastikan. Karena apa? Kita nggak tahu bagaimana cara matinya. Secara dohir mungkin dia belum berganti agama ketika meninggal, belum Islam. Tapi siapa tahu pas mau meninggal dia syahadat, kita nggak tahu. Ya, wallahu a'lam. Maka nggak boleh hukumnya memastikan baik itu ahli kiblat maupun bukan ahli kiblat dengan apa? Surga atau neraka. Tapi kalau secara umum boleh, semua orang kafir masuk neraka, iya, itu secara umum ya, bukan memastikan perorangan. Karena kalau perorangan bisa jadi ada pengecualian ya, orang-orang yang kemudian ternyata ketika meninggal masuk Islam. Faya mauqufa 'ala syara'. Jadi perkara surga dan neraka ini perkara gaib. Dan setiap perkara gaib itu hanya berhenti pada dalil, hanya bergantung kepada dalil, pada syariat. Hanya Allah yang menentukan. Faman syahida lahu syari' bidzalik, maka siapa yang dipersaksikan oleh syariat ini dengan hal itu, ya, syahidna lahu, maka kita pun mempersaksikan untuknya. Wa malla, dan siapa yang tidak, fala, maka tidak.
Lakinnana narju lil muhsin, tapi kita hanya berharap bagi orang yang berbuat ihsan. Wa nakhafu 'alal musi, dan kita khawatir terhadap orang yang berbuat keburukan. Wa tanqasimu syahada bil jannah aw bin nari ila qismaini. Persaksian terhadap surga dan neraka itu terbagi dua. Ada umum, ada khusus. Adapun secara umum, ya al-mu'allaqah bil wasf, yaitu yang dikaitkan dengan sifat, bukan perorangan, tapi dengan sifatnya. Misalnya kita bersaksi setiap mukmin dia pasti masuk surga, atau setiap kafir dia pasti di neraka. Itu pasti secara umum, belum perorangan. Aw nahu dzalik, atau yang semisal itu dari sifat-sifat. Ini sifat iman, sifat kufur. Allati ja'alaha asy-syari' sababan lidukhul jannah awin nar, yang syariat memang menjadikannya sebagai sebab masuk surga atau neraka. Orang bertakwa masuk surga, ahli maksiat masuk neraka. Jadi begitu, itu sifat. Kita tidak menentukan perorangan. Adapun secara khusus, hiyal mu'allaqah bisakhs, yaitu yang dikaitkan dengan perorangan, individu. Seperti kita bersaksi untuk si fulan misalnya di surga. Ini wali Allah nih, siap membawa murid-muridnya masuk surga loh. Berarti kita udah memastikan dia masuk surga? Nggak bisa ya. Tidak bisa kita pastikan begitu. Makanya dari sini kita kalau memahami akidah ini dengan baik, kita akan tahu kesesatan orang-orang yang mengklaim sebagai wali, yang mengaku bisa membawa muridnya ke surga dan sebagainya. Ini kan sama aja sudah memastikan ya, memastikan seseorang masuk surga, dan ini keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi tidak ada seorang pun yang menjamin orang lain untuk masuk surga, nggak ada. Sedangkan Nabi SAW saja tidak menjamin tanpa perintah Allah Ta'ala. Ini yang Nabi saksikan, Abu Bakar fil jannah, ini semata-mata wahyu, dan tidak banyak sahabat disebutkan demikian, hanya 10 tambah beberapa gelintir lagi yang lain. Adapun sekarang ada orang yang levelnya bukan Nabi, bukan siapa-siapa, tiba-tiba mengatakan kalau mau masuk surga harus ikut saya. Ini luar biasa ya, mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Bisa menjamin ratusan muridnya, bahkan ribuan mungkin muridnya masuk surga. Jadi orang tertentu masuk surga atau masuk neraka, maka kita tidak bisa menghukumi seperti ini ya. Ahlussunnah tidak akan memastikan hal seperti ini kecuali yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah dipastikan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau belum maka tidak. Kemudian al-muayyanuna min ahlil jannah, kita akan lihat orang-orang yang disebutkan secara individu, perorangan, masuk ke dalam surga. Al-muayyanuna min ahlil jannati katsirun, orang-orang yang ditunjuk masuk surga banyak. Di antaranya adalah 10 orang yang diberi kabar gembira dengan surga tadi yang disebutkan. Wa khussu bihadal wasf, dan dikhususkan dengan nama 10 ini karena memang Nabi menyebutnya secara bersamaan dalam satu hadis. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Thalhah di surga, Zubair di surga, Abdurrahman ibn Auf di surga, Sa'id ibn Abi Waqqas di surga, Sa'id ibn Zaid di surga, Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. 10. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Waqad sabaqal kalamu 'alal khulafa al-arba'ah, kita sudah bicara sekilas tentang khalifah yang 4 ya. Adapun yang sisanya yang 6, wa fajumi'u fi hadzal bait, mereka terkumpul dalam satu bait.
Sa'id wa Sa'ad wa ibnu Aufin wa Talhatu wa Amiru Fihrin wa Zubairu al-Mumaddahu. Ini bait mandumah Ha'iyah ya, karya Ibnu Abi Daud. Yang pertama Tolhah. Huwa ibnu Abdillah Ubaidillah min Bani Taim min Ibni Murrah. Jadi dari Bani Taim Ibnu Murrah, salah satu dari 8 orang yang pertama kali masuk Islam. Beliau terbunuh pada perang Jamal pada bulan Jumadal Akhirah tahun 36 Hijriah. Umurnya 64 tahun ya, dekat sekali dengan usia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ikut perang Jamal ya, memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi ini semua karena apa? Karena kekeliruan dalam ijtihad ya. Jadi Allah ampuni orang yang berijtihad kemudian keliru. Kemudian Az-Zubair. Adapun Az-Zubair, beliau adalah Az-Zubair ibn al-Awwam min Bani Qusay ibni Kilab ibnu ammati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Insarafa yaumal Jamal. Beliau berpaling ketika perang Jamal, enggak ikut-ikutan. An qitali Ali, tidak mau memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Falakiyahu ibnu Jarmus faqatalahu. Beliau ditemui Ibnu Jarmus malah dibunuh pada bulan Jumadal Ula tahun 36 juga sama tahunnya, beda bulan dengan Tolhah, dan umurnya 67 tahun. Az-Zubair ini ibunya adalah Sofiyah binti Abdul Muttalib. Jadi ammahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bibi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdurrahman ibni Auf min Bani Zahrah ibni Kilab, wafat pada tahun 32, umurnya 72, dan dikuburkan di Baqi'. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau adalah Ibnu Malik min Bani Abdi Manaf ibni Zahrah. Awaluman Roma bisahm, beliau adalah orang yang pertama kali memanah di dalam Islam, di jalan Allah Ta'ala. Meninggal fi qasrihi, di dalam istananya di Akik, sekitar 10 mil dari Madinah, dan dikuburkan di Baqi' tahun 55, umurnya 82 tahun ya, Masya Allah, diberi umur panjang ini. Sa'ad bin Abi Waqqas, pemanah pertama dalam Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah pernah berperang dan dilindungi oleh Sa'ad. Jadi saat memanah Rasulullah berada di belakang. Sa'ad mengambilkan panah untuk Sa'ad, irmi ya Sa'ad, lemparkan oleh Sa'ad, tembak oleh Sa'ad itu. Kemudian Sa'id ibn Zaid, wa huwa ibnu Zaid ibni Amr ibni Nufail al-Adwi, kana minas sabiqina ilal Islam, termasuk orang yang pertama masuk Islam. Wafat di Akik dan dikuburkan di Madinah tahun 51. Umurnya 70 sekian ya, tidak bisa dipastikan oleh ahli sejarah, atau mungkin ada perbedaan pendapat.
Kemudian Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, yaitu namanya Amir ibn Abdullah ibn al-Jarrah ibni Bani Fihrin, makanya disebut Amiru Fihrin. Kadang di bait tadi disebut Amiru Fihrin, dari Bani Fihrin. Termasuk juga orang yang pertama kali masuk Islam. Beliau wafat di Urdun, Yordania, karena kena taun, ya, wabah, namanya taun Amwas. Ini wabah yang pernah terjadi di kala itu, ya, di Syam. Tahun 18, umurnya 58. Wa miman syahidalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jannah, dan di antara orang yang dipersaksikan oleh Nabi masuk surga adalah Al Hasan dan Al Husain. Kemudian Thabit bin Qais, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Al Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain adalah dua pemimpin pemuda penduduk surga. Hadis At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hasan sahih. Wa qala fi Thabit bin Qais, Nabi bersabda tentang Thabit bin Qais, innaka lasta min ahlin nar, kamu bukan termasuk penduduk surga, penduduk neraka, afwan. Walakinnaka min ahlil jannah, tapi kamu termasuk penduduk surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Thabit bin Qais ibni Syammas Al-Ansari Al-Asraji, beliau adalah khatibnya Ansor, ya, oratornya Ansor. Terbunuh syahid pada perang Yamamah pada tahun 11, ya, atau awal tahun 12, ya, ada terjadi perbedaan pendapat. Kemudian al-mu'ayyanuna min ahlin nari fil kitabi was sunnati, orang-orang yang ditentukan masuk neraka dari di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Di dalam Al-Quran seperti misalnya Abu Lahab Abdul Uzza, Abu Lahab Abdul Uzza namanya, Ibnu Abdul Muttalib, ini pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga istrinya Ummu Jamil, Arwa namanya, Arwa binti Harb ibni Umayyah ukhtu Abi Sufyan, saudarinya Abu Sufyan. Keduanya ditetapkan masuk neraka, ya, berdasarkan surat Al-Masad atau Al-Lahab ayat 1 dan seterusnya. Allah berfirman, tabbat yada abi lahabi wa tabba, celaka tangan Abu Lahab dan benar-benar celaka, sampai akhir ayat, ya, menunjukkan juga wa mar'atuhu hammalatal hatab, wa mar'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya juga pembawa kayu bakar, itu masuk neraka. Kemudian di dalam As-Sunnah, di dalam hadis, kalau dalam Quran cuma itu, ya, disebutkan, ya, dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun umat sebelumnya banyak, ya, seperti Fir'aun, Haman dan sebagainya. Dalam hadis Abu Talib Abdul Manaf ibni Abdul Muttalib, ini paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut masuk neraka. Jadi jangan protes, ya. Ada sebagian orang memprotes atau enggak suka disebut paman Nabi masuk neraka gitu. Ada orang yang melarang murid-muridnya membaca surat Al-Lahab, katanya. Kenapa? Sakit hati saya kalau dengar ada paman Nabi masuk neraka gitu. Loh, itu keputusan Allah kok diprotes. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahwanu ahli nari adaban, penduduk neraka yang paling ringan adabnya adalah Abu Talib. Wahwa munta'il bina'lain, beliau dipakaikan dua sendal, yagli minhuma dimahuhu,
yang mendidih dengan sebab itu otaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan dia merasa sebagai orang yang paling berat adabnya di neraka, padahal dia paling ringan. Kemudian di antara mereka juga adalah Amr ibnu Amir ibni Luhai al-Khuzai. Nabi SAW mengatakan, Ra'aituhu yajurru am'a'ahu finnari. Aku melihat dia menyeret isi perutnya di dalam neraka, terburai perutnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan yang lainnya. Dan Amr ibn Luhai ini, Amr ibn Amir ibn Luhai al-Khuzai, adalah orang yang pertama kali membawa berhala ke negeri Arab, ke Jazirah Arab. Yang pertama kali membawa patung-patung ke Jazirah Arab, sehingga akhirnya orang pada menyembah patung. Itu divonis oleh Nabi di dalam neraka. Nah itu hanya sekitar itu saja ya, lebih sedikit paling orang-orang yang disebutkan masuk surga atau neraka. Maka Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah memastikan orang-orang yang hidup bersama kita hari ini, zaman sekarang, bahwa si fulan adalah wali Allah, si fulan adalah penduduk surga. Enggak bisa. Menyatakan wali Allah itu sama dengan menyatakan penduduk surga itu. Jadi tidak bisa kita pastikan ya. Semua adalah hanya harapan kepada Allah tanpa kita memastikan. Kalau memastikan itu namanya mendahului Allah Subhanahu wa taala. Tahu dari mana? Ilmu tidak ada ya. Tidak ada informasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa fulan itu masuk surga atau neraka. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah melanjutkan, wala nukafir ahadan, dan kita tidak mengkafirkan seorang pun, min ahlil kiblati bidambin, dari penduduk surga karena satu dosa. Jadi tidak mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar yang di bawah kesyirikan. Wala nukhriju 'anil islami bi'amalin, dan kita tidak mengeluarkan dia dari Islam karena satu amalan yang tidak sampai kepada tingkat kekufuran. Nah ini akidah Ahlussunnah yang diselisih oleh Khawarij di antaranya Mu'tazilah. Mereka begitu mudahnya mengeluarkan orang dari Islam hanya karena suatu dosa. Kemudian wa narul hajj wal jihad madian ma ta'ati kulli imamin, dan kami melihat haji dan jihad itu berlangsung bersama ketaatan setiap imam. Jadi jihad itu nggak boleh tanpa ketaatan kepada pemimpin. Jihad itu adalah komando dari pemimpin kaum muslimin. Baron kana au fajiron, pemimpin itu baik maupun jahat, yang penting masih sholat, masih Islam. Wa sholatul jum'ah khalfahum jaizah, dan sholat Jumat di belakang mereka dibolehkan walaupun fajir ya, banyak maksiat. Yang penting sholatnya masih sah, maka kita boleh sholat berjamaah di belakangnya atau sholat Jumat di belakangnya. Qala Anas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun min aslil iman, 3 perkara termasuk pokok-pokok keimanan. Al-kaffu amman qala la ilaha illallah, menahan diri ya dari memerangi orang yang telah mengatakan la ilaha illallah. Jadi orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah ini tidak boleh diperangi. Kemudian
wala nukaffiruhu bidzambin, dan kita tidak mengkafirkannya karena satu dosa, wala yukhrijuhu minal Islam, dan tidak mengeluarkannya dari Islam karena suatu amalan. Wal jihad madin mundu ba'athani Allah azza wa jalla hatta yuqatil akhiru ummati ad-dajjal. Kemudian kata Nabi, dan jihad itu terus berlangsung sejak Allah mengutusku sampai akhir dari umatku memerangi Dajjal. Jadi jangan dikira nggak ada jihad lagi ya, jangan dikira nggak ada perang lagi. Ini masih terus berlangsung kata Rasul sampai terakhir nanti perang melawan apa? Dajjal. La yubtiluhu jawru jairin. Jadi jihad ini nggak bisa dibatalkan oleh kejahatan pemimpin yang jahat. Wala adlu adilin, ataupun keadilan pemimpin yang adil menghentikan jihad. Ini sudah aman, nggak boleh jihad, tidak bisa. Wal imanu bil aqdari. Kemudian pokok iman yang ketiga adalah beriman kepada takdir-takdir. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi 3 pokok iman. Yang pertama apa? Tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Tidak mengkafirkan pelaku dosa besar, itu yang pertama. Ini yang diselisih Khawarij. Kemudian yang kedua, jihad tetap berlangsung sampai perang melawan Dajjal. Jadi tidak boleh dianulir syariat jihad ini. Ini pokok iman yang kedua. Pokok iman yang ketiga adalah iman kepada takdir-takdir. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan takfiru ahlil kiblati bil ma'asi, pengkafiran ahli kiblat dengan maksiat-maksiat. Ahli kiblat adalah semua orang-orang Islam yang sholat menghadap kiblat. Kalau yang enggak sholat bukan orang Islam. La yukaffaruna bi fi'lil kabair, maka mereka semua tidak bisa dikafirkan dengan sebab apa? Dosa-dosa besar. Sebesar apapun, sebanyak apapun, kalau belum sampai tingkat kufur tidak boleh dikafirkan. Wala yukhrajuna minal islami bidalik, jadi tidak dikeluarkan dari Islam dengan sebab sebesar apapun maksiatnya. Wala yukhalladuna finnar, dan tidak dianggap kekal di dalam neraka. Ini bantahan terhadap Mu'tazilah ya. Mu'tazilah mengatakan orang yang melakukan dosa besar tidak kafir, tapi kekal di neraka, sama aja ya. Kalau kekal di neraka namanya kafir. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma, surat Al-Hujurat ayat 9. Apabila ada 2 kelompok dari orang-orang beriman, mereka berperang berarti kan saling membunuh. Fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah antara keduanya. Dan di sini Allah masih menyebut dengan nama mukminin, walaupun saling bunuh masih disebut mukmin, beriman, bukan kafir. Enggak kafir gara-gara membunuh sesama muslim. Sampai kepada firman Allah ayat 10-nya, innamal mu'minuna ikhwatun, orang-orang beriman itu bersaudara, saudara seiman. Jadi belum kafir gara-gara perang. Fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah di antara 2 saudara kalian. Fa asbata al-ukhuwah al-imaniyah, maka dalam ayat ini Allah menetapkan adanya persaudaraan iman walaupun berperang. Dan perang ini memerangi kaum muslimin atau bunuh-bunuhan sama muslim ini adalah dosa besar, tapi tidak dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau kana kufron, kalau seandainya itu kekufuran, maka niscaya apa? Ternafikan persaudaraan iman. Kalau sudah kafir gak disebut saudara lagi ya. Innamal mu'minuna ikhwatun gitu. Jadi mereka itu bersaudara walaupun berperang.
Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Man kana fi qalbihi mithqalu habbati khardalin min iman fa akhrijuhu." Allah berfirman kepada para malaikat, siapa yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi dari keimanan, maka keluarkanlah dia dari neraka, maksudnya. Hadis Bukhari dan Muslim. Ini jelas sekali menunjukkan bahwa walaupun masuk neraka masih bisa keluar karena masih punya iman. Bagi Mu'tazilah, Khawarij, kalau orang udah masuk neraka pasti kekal, nggak ada yang bisa keluar lagi. Bahkan mereka menafikan adanya syafaat. Wal'iyadzubillah. Itulah bahayanya aliran sesat ya. Gampang mengkafirkan orang. Orang yang melakukan zina kafir, mencuri kafir, membunuh kafir, menipu kafir, korupsi kafir, berhukum dengan selain hukum Allah kafir. Jadi gampang sekali mengkafirkan orang. Nanti buntutnya apa? Main bunuh secara sembarangan ya, dengan bom bunuh diri lah, dengan ya macam-macam. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Terutama yang mereka incar justru aparat keamanan, karena menganggap negara ini kafir. Naudzubillah min dzalik. Kemudian wa khalafa fi hada atau taifatani. Yang menyelisih akidah seperti ini adalah dua kelompok. Yang pertama adalah Khawarij, yang mereka mengatakan pelaku dosa besar kafir di dunia dan kekal di neraka di akhirat. Kemudian yang kedua adalah Mu'tazilah, yang mereka mengatakan pelaku dosa besar keluar dari Islam, keluar dari iman. Laisa bimu'min wala kafir, tapi enggak masuk kafir. Jadi bukan mukmin, bukan kafir. Ya, mereka istilahkan dengan manzilah baina manzilataini, satu tempat di antara dua tempat. Tapi di akhirat dibilang kekal di neraka. Ya sama aja, percuma, ngapain menghukumi begitu di dunia. Yang jelas ini dua aliran sesat yang sangat berbahaya ya, berkaitan dengan masalah penamaan iman dan kufur. Masalah takfir ya, mengkafir-kafirkan. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan gampang mengkafirkan, tapi juga bukan orang yang meremehkan dosa-dosa, juga tidak ya. Itulah Ahlus Sunnah. Makanya Ahlus Sunnah sering memberikan tahdir, peringatan kepada umat. Kajian-kajiannya mungkin serem gitu, menakutkan, dibilang ini haram, ini haram, ini haram. Tapi itulah tujuannya untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa naruddu ala taifataini bima ya'ti. Dan kita bantah dua kelompok itu dengan dua poin. Yang pertama, mereka menyimpang dari atau menyelisih nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan yang kedua, ini yang nyata kesesatannya, yaitu menyelisih ijma' salaf. Kalau menyelisih Quran dan Sunnah ini kan masih ada kemungkinan beda penafsiran atau beda ijtihad dan sebagainya. Tapi kalau sudah menyelisih ijma' salaf itu udah pasti sesat ya. Kalau menyelisih ijma' salaf itu pasti sesat. Karena apa yang sudah disepakati oleh salaf ijma' itu pasti benar, dan selebihnya itu menyelisih ijma' itu hukumnya sesat. Menyelisih ijma' hukumnya pasti salah dan sesat. Maka itulah mereka Mu'tazilah dan Khawarij. Mereka sesat menyelisih manhaj salaf, menyelisih ijma'nya salaf. Kemudian berkata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, wa minas sunnati, dan di antara as-sunnah, tawalla ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk as-sunnah adalah loyal, setia, mencintai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai mereka, menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka dan merahmati mereka, mendoakan rahmat, termasuk ridho ya.
memohonkan ampun untuk mereka, menahan diri dari menyebutkan keburukan pada mereka kalau itu ada, karena manusia pasti punya keburukan. Wa masyajara bainahum, dan perselisihan di antara mereka enggak usah dicerita-ceritakan. Wa i'tiqad fadlihim, dan meyakini keutamaan mereka dan pengetahuan sabiqatihim, dan mengetahui bagaimana mereka adalah pendahulu bagi kita semuanya dalam Islam. Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah Muhajirin dan Ansor, yaqulun, mereka mengatakan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ighfir lana, ampunilah kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan juga kawan-kawan kami yang mendahului kami dengan keimanan, yaitu para sahabat. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu, jangan kau jadikan dalam hati kami kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Nah, inilah orang yang mengikuti Al-Qur'an ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an menunjukkan Allah memuji orang-orang yang mendoakan kebaikan untuk para salafus saleh, untuk para sahabat. Jadi tidak memusuhi sahabat, tidak membenci sahabat, tidak mengkafirkan sahabat seperti yang dilakukan oleh agama Syiah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau, asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, bersikap keras tegas terhadap orang-orang kafir dan bersikap sayang lembut terhadap orang-orang yang di antara mereka, yaitu orang-orang beriman. Nah, ini pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap para sahabat. Mereka terpuji karena mereka bisa menegakkan apa? Al-wala wal bara, bisa cinta dan setia, kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman, dan mereka bisa membenci orang-orang yang Allah benci. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan dalam syarahnya, hak-hak persahabatan hak-hak para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi para sahabat memiliki hak-hak terhadap kita semuanya yang wajib untuk kita tunaikan. Sahabat radhiyallahu anhum fadlun azimun, memiliki keutamaan yang besar terhadap umat ini. Mereka punya jasa besar bagi kita sekalian. Haitsu qamu binusratillahi wa rasulih, di mana mereka melaksanakan pembelaan terhadap Allah dan Rasulnya, terhadap agama Allah. Mereka berjihad di jalan Allah dengan harta, jiwa, raga, dan sebagainya. Maka Allah menjaga agama ini dengan penjagaan kitab dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam secara ilmu, pengamalan, dan juga pengajaran. Dan itulah yang sudah dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Kalau nggak ada sahabat, kita nggak tahu agama. Hatta ballaghuhu al-ummah nakiyan toriyan, sampai kemudian mereka menyampaikannya kepada umat ini dalam keadaan bersih dan segar, jernih ya. Agama ini disampaikan oleh para sahabat dalam keadaan bersih sebenarnya, tapi kemudian di masa tabi'in dicemari oleh orang-orang yang menambah-nambahi ajaran di dalam Islam. Itulah bid'ah ya. Gara-gara bid'ah ini Islam jadi terkotak-kotak. Kalau kita mau bersatu lagi, tinggalkan bid'ah semuanya, niscaya kita bersatu di atas as-sunnah. Waqad athnallahu alaihim, dan sungguh Allah telah memuji mereka dalam kitabnya dengan pujian yang paling agung, di mana Allah berfirman dalam surat Al-Fath, Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau, itulah Muhajirin dan Ansor, para sahabat. Mereka adalah asyidda'u 'alal kufar, sangat tegas terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, sayang terhadap orang-orang yang beriman.
tarahum ruk'an sujadan, kamu lihat mereka itu ruku', ahli ruku' dan ahli sujud. Yabtaghuna fadlan minallah, semata-mata mencari karunia dari Allah, bukan untuk riya atau tujuan dunia. Waridwana, dan juga mencari ridho Allah Ta'ala, sampai akhir surat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melindungi kemuliaan mereka para sahabat, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lau anfaqa ahadukum, seandainya salah seorang dari kalian berinfak, berderma, mithla uhudin dahaban, sebesar Uhud berupa emas ya, dan ini enggak ada yang punya ya. Ini seandainya segitu besarnya nilai infaknya, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, maka itu tidaklah menyamai satu mud dari sedekahnya sahabat, bahkan setengah mud pun enggak menyamai. Setengah mud emas, bukan, setengah mud dari makanan pokok yang didermakan oleh sahabat dulu jauh lebih berharga daripada sebesar gunung Uhud dari infaknya orang sekarang. Padahal orang sekarang pun nggak ada yang infaknya emas segunung Uhud ya, emas sekepal tangan aja nggak ada ya. Jadi kita ini sangat jauh derajat kita dibanding dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Ini peringatan keras dari Nabi, la tasubbu ashabi, jangan kalian cela sahabat-sahabatku. Seakan-akan Nabi sudah mengisyaratkan bahwa sahabat-sahabatku nanti akan dicela gitu, dan itu nyata. Dan nyata hari ini ada agama yang identik dengan mencela sahabat. Kalau enggak mencela sahabat bukan agama bagi mereka ya. Itulah Syiah Rafidhah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maka hak-hak sahabat terhadap umat ini adalah hak-hak yang paling agung. Ya, diantaranya yang pertama, mereka berhak untuk dicintai oleh umat Islam. Maka umat Islam yang enggak mencintai sahabat itu bukan ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan bukan Islam ya, agama sendiri itu, agama Syiah namanya. Dan yang semisal dengan mereka ada saja orang-orang yang tidak mencintai sahabat. Maka mencintai mereka itu adalah kewajiban kita dengan hati dan memuji mereka dengan lisan. Ya, bima asdauhu minal ma'ruf wal ihsan. Atas dasar mereka telah memberikan kepada kita dari perkara ma'ruf dan kebaikan. Mereka punya jasa besar pada kita, mengantarkan Islam kepada kita ya. Mereka berjihad di jalan Allah. Kalau mereka enggak berjihad, kita mungkin enggak kenal Islam. Nabi ketika perang Badar berdoa, ya Allah, kalau engkau hancurkan kelompok kecil ini, engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Lihat, inilah jihadnya para sahabat. Kalau mereka enggak jihad, kelompok kecil itu enggak mau berjihad, hancurlah kita, enggak kenal Islam hari ini ya. Kemudian yang kedua, mendoakan mereka, memohonkan ampun untuk mereka, mendoakan dengan rahmat ataupun ridho ya. Ini dalam rangka mengamalkan firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 1. Waladina ja'u min ba'dihim yaquluna, yang datang setelah sahabat mereka mengatakan, ini doa, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampuni kami dan juga saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Ini bagi kita ya, dari sahabat, tabi'in sampai siapapun yang mendahului kita dengan keimanan masuk dalam doa ini. Kalau kita lantunkan doa ini ya, kita mendoakan semua orang beriman sebelum kita. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan kau jadikan di dalam hati kami kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, innaka raufur rahim, Rabbana innaka raufur rahim, sungguhnya Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi hak yang kedua sahabat adalah didoakan. Hak yang ketiga, al-kaffu an masawiihim, menahan diri dari kekeliruan atau ketergelinciran mereka. Mereka perang dan lain sebagainya, kita tidak boleh membicarakan aib-aib mereka kalau itu ada.
Allati min man in sadarat an ahadin minhum, apabila ada keburukan yang muncul dari beberapa individu dari para sahabat, maka dia sangat sedikit kalau dikaitkan dengan apa? Kebaikan-kebaikan mereka, keutamaan-keutamaan mereka, bahkan keutamaan sebagai sahabat Nabi ini tidak bisa diraih oleh orang-orang sekarang ya. Kita nggak bisa menjadi sahabat Nabi. Kita hanya bisa membersamai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa membersamai fisik Nabi. Jadi ketergelinciran itu pun bisa jadi karena apa? Karena ijtihad, kekeliruan ijtihad, dan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dapat pahala, satu pahala. Orang yang berijtihad kemudian salah, baginya satu pahala. Kalau benar mendapat dua pahala. Dan jadi ijtihad yang diampuni serta mereka punya amalan yang mendapatkan udzur. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian cela sahabat-sahabatku. Termasuk adalah menahan diri dari apapun yang terjadi di kalangan mereka dari perkara yang mungkin kita anggap sebagai keburukan. Nah, tapi sejatinya belum tentu ya. Itu hanya prasangka kita sebagai keburukan. Mungkin ada pertanyaan? Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya. Satu, di kalangan antara sesama teman sering terucap seperti ini, jika kamu sudah di surga belum menemui aku, tolong cari aku ya. Pertanyaan, apakah perkataan tersebut dibolehkan? Yang pertama, ini bukan hadis ya, ini bukan hadis. Maka setidaknya seorang muslim ketika melakukan sesuatu itu yang berkaitan dengan agama, itu harus ada sumbernya ya. Kalau tidak ada sumbernya, sebaiknya apa? Ditinggalkan. Tidak ada sumbernya dari Al-Quran maupun As-Sunnah, sebaiknya ditinggalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, lafadz ini pun mengandung hal yang tidak dibenarkan ya. Kenapa? Karena kita sudah pesan seakan-akan orang ini mau masuk surga ya. Ini seakan-akan. Itu satu. Seperti menvonis orang masuk surga. Kesalahan yang kedua, menganggap bahwasanya perkara di surga itu sama seperti di dunia. Bisa nyari-nyari kawan kemudian nolong gitu. Seakan-akan kita udah tahu kejadian di surga akan seperti itu. Tahu dari mana? Dan itu semuanya tidak ada dasarnya ya. Tidak ada dasarnya. Gimana kita bisa meyakini sesuatu tapi kita nggak tahu dalilnya apa gitu kan? Mana dalilnya kalau di surga orang ada yang nyari-nyari kawannya nggak ketemu, kemudian dicari di neraka kemudian dia tolong gitu? Mana dalilnya? Kita tahu ada dalil tentang syafaat ya, orang-orang beriman akan memberi syafaat bagi saudaranya atau keluarganya di surga. Nah itu kan wewenang yang Allah berikan, tapi itu bukan dipesan dari sekarang ya, itu beda ya. Itu Allah berikan wewenang itu nanti di akhirat, dan kepada siapapun Allah yang menentukan, bukan orang itu yang menentukan sendiri gitu ya. Jadi bukan di booking dari sekarang, nanti jangan lupa ya, ini ada 5 orang udah booking kamu gitu. Nggak ada seperti itu ya. Ini hal yang menurut saya wallahu alam termasuk hal yang perlu dibuktikan dengan dalil, dan selama ini saya tidak tahu dalilnya ya. Ada sebagian perkataan seperti ini disandarkan kepada Ibnul Jauzi, dan yang jelas itu bukan hadis ya, itu bukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang mukmin jangan mengandalkan sesuatu yang bukan dalil ya. Seorang mukmin jangan mengandalkan sesuatu yang bukan Al-Quran maupun hadis. Kalau itu perkataan ulama ya, itu belum tentu benar, karena setiap ulama itu bisa benar bisa salah. Kalau ijma, nah baru. Kalau ijma salaf misalnya, semua para salaf seperti itu, nah baru boleh kita ikuti. Tapi kalau cuma 1-2
gelintir dan itu bukan salaf, artinya bukan sahabat ya, orang-orang di masa belakangan, maka alangkah baiknya untuk kita hindari ya. Kalau kita ragu belum tahu dalilnya, meninggalkan sesuatu yang tidak kita pastikan dalilnya itu jauh lebih baik daripada kita melakukan sesuatu sementara kita tidak tahu dalilnya. Ya, dalam masalah agama ini tidak boleh main-main ya. Kita harus pastikan dulu mana buktinya, mana dalilnya. Kalau kita melakukan sesuatu tanpa dalil, kita akan dituntut oleh Allah di akhirat kelak, mana dalilnya, dan kita dianggap sebagai orang yang mengada-adakan agama ya. Jadi jangan mengikuti seseorang siapapun, setinggi apapun kedudukannya, kalau itu bukan dalil. Karena manusia itu bukan dalil, ulama itu bukan dalil. Yang bisa menjadi dalil adalah ijma ya, ijma salaf. Kalau salaf semuanya sepakat, ya itu bisa jadi dalil. Tapi kalau cuma perorangan, bahkan satu sahabat pun nggak bisa jadi dalil ya. Perkataan sahabat bukan hujjah kata ulama, apalagi perkataan orang belakangan ya. Jadi sebaiknya dihindari. Kemudian yang kedua, yang lebih bagus bagi kita itu mengupayakan diri kita sendiri. Kita bagaimana berpikir bisa menolong orang lain gitu. Jangan hanya mengandalkan tolong saya nanti di surga ya gitu. Ini seperti surga itu kayak punyanya bapak kita sendiri ya. Seakan-akan surga itu kayak apa namanya, kayak sekolahan gitu kan. Coba cari nanti di sekolahan, kalau nggak ada saya, tolong saya dipanggil ya, itu apa namanya, itu urusan dunia. Kalau urusan akhirat itu wewenang Allah semuanya ya, di luar jangkauan kemampuan kita semuanya. Tidak bisa, syafaat nggak bisa dipesan di dunia. Kemudian apalagi kalau kita meminta sesuatu yang di luar kemampuan manusia, kan ini di luar kemampuan manusia sebenarnya. Minta syafaat, ini sama aja minta syafaat. Dan minta syafaat kepada selain Allah hukumnya apa? Hukumnya syirik. Jadi panjang ini pembahasannya ya. Jadi orang minta syafaat kepada selain Allah hukumnya syirik. Kepada Nabi Muhammad saja nggak ada sahabat bilang ya Rasul nanti kalau di surga nggak ada saya, tolong cari saya, itu nggak ada ya, cerita seperti itu nggak ada ya. Minta syafaat kepada Nabi hari ini, ya Rasulullah berilah syafaatmu kepadaku, tolong aku kalau aku masuk neraka gitu. Itu doa syirik namanya ya. Ini doa yang syirik. Kenapa? Karena minta syafaat kepada Nabi SAW, apalagi kepada seorang ini. Jadi nggak ada kemampuan Nabi untuk bisa memberi syafaat tanpa izin dari Allah Ta'ala. Dan syafaat itu milik Allah semuanya. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah milik Allah lah syafaat itu semuanya. Jadi kita mintanya kepada Allah, bukan kepada Nabi SAW. Kemudian yang kedua, jika qadarullah ada seorang ayah yang mu'alaf, ketika wafat dia kembali ke agama sebelumnya, Nasrani. Apakah terputus bakti anak-anaknya terhadap ayahnya? Karena saya mendengar bahwa bakti seorang anak terhadap orang tuanya adalah sampai si anak wafat. Jazakallah khair. Ya, bakti dalam arti orang yang sudah meninggal, orang tua yang sudah meninggal, baktinya itu paling doa ya. Doa kalau orang itu meninggal dalam keadaan kafir gak boleh didoakan. Jadi kalau dikatakan baktinya berhenti, ya berhenti, gak boleh anak mendoakan orang tuanya yang mati dalam keadaan kafir ya. Jadi kalau doa untuk mayit itu hanya diperuntukkan bagi mayit-mayit yang kita husnudon meninggalnya dalam keadaan apa? Dalam keadaan Islam, walaupun ahli maksiat, itu boleh kita doakan, boleh kita solati ya. Menyolati jenazah itu kan karena kita husnudon jenazahnya ini mati dalam keadaan Islam. Kalau jenazahnya jangan-jangan kafir, misalnya jenazahnya ini selama hidup dulu nggak pernah sholat, nah itu kita curiga kalau dia itu kafir. Kenapa? Karena orang nggak sholat itu kafir, maka kita pun nggak berani menyolatinya ya. Kenapa? Ya melanggar aturan Allah. Karena orang yang mati dalam keadaan kafir nggak boleh didoakan, nggak boleh disolati. Jadi begitu. Kalau dikatakan itu putus, ya putus berarti ya. Nggak ada lagi bakti terhadap orang tua dalam bentuk doa-doa kepada orang tua yang sudah meninggal dalam keadaan kafir, walaupun itu orang tua sendiri, apalagi orang lain. Masih ada?
Sudah ya? Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.